Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para siswa, sebelumnya silahkan kalian mengucap basmalah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para siswa, kita lanjutkan pertemuan hari ini dengan materi yang ketiga, yaitu materi tentang medan magnet dan gaya magnetik. Ini materi yang diurutkan pada kurikulum darurat itu sebagai KD3 ya, KD3. Nah, ini kalau tidak salah akan saya belah ya menjadi kurang lebih 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang dikaitkan dengan medan magnet dan gaya Lorentz atau gaya magnetik. Baik para siswa, kita mulai saja. Kalau di SMP kalian dulu pernah dikenalkan dengan istilah medan magnet atau B ya. Tapi mungkin tidak dikenalkan B, hanya mengenal medan magnet saja gitu. Nah, SMP saya ambil sedikit saja ini, bagian yang di SMP. Jadi kalau di SMP itu, kalian dikenalkan medan magnet itu adalah suatu ruang di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnetik gitu. Nah, kalau di SMA ini, gaya magnetik itu maksudnya adalah gaya Lorentz itu. Gaya Lorentz ya. Nah, alam berpikir SMP itu waktu itu hanya berpikir bahwa kalau ada magnet gitu loh ya, ada magnet utara, selatan, magnet batang ya, maka nanti di sini itu ada medan magnetnya gitu. Nah, gitu. Nah, berarti nanti bahan-bahan yang bersifat paramagnetik atau ferromagnetik, kalau ferro itu kekuatan dia untuk ditarik lebih kencang, lebih kuat, sedangkan kalau paramagnetik itu tidak sekuat ferro ya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud waktu di SMP itu inilah medan magnet itu. Jadi magnet itu memiliki kekuatan medan magnet yang bisa menarik bahan-bahan ferromagnetik atau paramagnetik untuk menuju magnet tersebut gitu. Artinya mereka mendefinisikan suatu ruang di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnetik gitu. Nah, kalau di SMA ini ya, aduh masih banyak yang masuk nih. Kalau di SMA ini kita membicarakan tidak hanya magnet, tetapi kita membicarakan adanya pengaruh dari kelistrikan yang menyebabkan kemagnetan. Nah, ini nanti dipelajari secara detail ya, di mana saja itu terjadi kemagnetan akibat pengaruh dari kelistrikan pada beberapa kawat ya. Ada kawat lurus, kawat melingkar, ada selenoida dan toroida. Nanti kita pelajari itu. Baik, saya mengulas sedikit SMP. Bagaimana bentuk medan magnet? Nah, guru kalian mungkin ya yang sudah mempelajari bagaimana bentuknya, caranya adalah dengan menaburkan serbuk besi di atas karton, yang di bawah karton itu dikasih dikasih magnet batang gitu. Sehingga akhirnya guru kalian menyimpulkan, oh begini, masuk lagi. Akhirnya kesimpulannya, aduh, Masya Allah, menyimpulkan bahwa ini ya. Nah, ini utara. Inilah ya gambar ini aja lah kita pakai ya, ngapain gambar lagi deh. Nah, ini dia. Jadi medan magnet itu bentuknya adalah melingkar-lingkar di sekitar magnet. Ya, di sekitar magnet ya. Magnet itu kan bisa magnet batang, magnet ladam atau U dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian arahnya. Nah, arahnya itu ditunjukkan kalau utara itu keluar, kalau selatan itu masuk. Jadi utara keluar, selatan itu masuk. Itu adalah arah dari medan magnetnya. Masya Allah. Ntar ya, masukkan lagi. Nah, ini dia. Tentang medan magnet yang dikenal ketika kalian belajar waktu SMP dulu itu. Dulu pelajarannya IPA namanya ya. Jadi north itu utara ya, south itu selatan. Jadi keluar dari utara masuk ke selatan. Ini kalau batang seperti ini penampakannya, kalau magnet U, ladam itu seperti ini penampakannya. Ya, semoga paham ya. Itu waktu SMP. Nah, sekarang kita menuju ke SMA. Apa maksud saya?
Kita belajar dulu dari awalnya. Ada seorang tokoh nih yang bernama Hans Christian Ørsted. Ini tokoh ini yang pertama kali mengamati adanya hubungan antara kelistrikan dengan kemagnetan. Ternyata hubungannya sangat erat sekali nih antara kelistrikan dengan kemagnetan. Maksudnya kalau ada arus listrik di situ maka tercipta medan magnet, atau kebalikannya. Kalau ada magnet di sana maka tercipta arus listrik. Itu yang dia pelajari atau itu yang ditemukan oleh Christian Ørsted, atau orang memanggilnya Ørsted saja ya. Jadi kalau Ørsted itu maksudnya ya Hans Christian Ørsted ini. Jadi dia menyimpulkan begini tuh, percobaannya itu sederhana. Bahwa jarum kompas itu berbelok arah ketika didekatkan dengan arus listrik. Jadi kalau misalkan kalian punya kompas ya, di mana ya saya nulisnya ya? Oh, gambarnya di sebelah sini. Bolehlah ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini deh ya. Di sela-sela sini tuh. Ada magnet ya. Magnet itu kalau jarumnya kan menunjukkan ke utara nih. Nah, ini ada dua magnet yang dikomparasi nih ya. Nah, lalu didekatkanlah di atas magnet itu satu kawat ya, yang dialiri arus listrik tuh. Nah, licin sekali pet saya. Yang kawat pertama, ini kawat yang kedua gitu ya. Masuk lagi, ya Allah. Kawat pertama itu arus listriknya ke atas. Ya. Sedangkan kawat yang kedua arus listriknya ke bawah. Jadi diatur nih ya, kutub baterainya diatur aja bisa itu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kawat listriknya dialirkan ke atas, ternyata medan magnetnya itu, jarum kompasnya itu bergerak. Jadi bergeraknya kemana? Bergeraknya ke kiri. Nah, begini nih, muter gitu dia. Nah, seperti ini nanti jarumnya akan berputar seperti itu. Tapi kalau dibalik ya, dibalik seperti ini yang B, maka nanti jarum kompasnya itu akan berputar ke sana, searah jarum jam, gitu ceritanya. Nah, itu artinya adalah ternyata kelistrikan itu mempengaruhi medan magnet, atau dengan kata lain, dia menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara kelistrikan dengan kemagnetan. Itu dia yang ditemukan oleh Christian Ørsted. Lalu hasil percobaan yang dilakukan oleh Ørsted ini ditindaklanjuti oleh tokoh yang namanya Biot dan Savart. Ya. Dia berhasil menemukan fakta ya. Saya mau seret ke bawah kok nggak bisa ya? Aduh. Dia berhasil menemukan fakta bahwa adanya besar kuat medan magnetik atau induksi magnetik dan diberi simbol B besar ya. Itu di sekitar arus listrik, baik pada kawat lurus, kawat melingkar, selenoida maupun toroida. Bentar ya. Nah, gini. Jadi pada kawat lurus begini ada arus listrik, maka menurut Biot Savart itu ada medan magnet yang melingkar-lingkar di sekujur tubuh kawat tersebut. B, ada medan magnet B. Kemudian kalau kawatnya itu melingkar, kawat ada informasi apa ya? Sebentar ya. Tak ada. Ya udahlah, saya lanjutkan lah ya. Nah, kalau kawat melingkar, ada lagi yang masuk tuh, ya Allah. Kawat melingkar ya, ininya melingkar begitu, ya. Maka juga terjadi medan magnet melingkar-lingkar di sekitar kawat tersebut, gitu, ya. Demikian juga dengan selenoida. Selenoida itu adalah kumparan ya, kumparan yang memiliki banyak lilitan dan memiliki panjang tertentu. Jadi ini jumlah lilitan tuh N, lalu panjangnya itu L gitu. Itu adalah selenoida. Kalau dialiri arus listrik maka terjadilah medan magnet di sekitar kumparan tersebut. Demikian juga dengan toroida. Nah, toroida itu adalah, kalau kita boleh mendefinisikan ya, adalah selenoida yang ditekuk sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran. Jadi selenoida tapi jadi melingkar seperti ini. Ya, ini adalah toroida. Ketika dialiri arus listrik maka terjadilah medan magnet di sekitar toroida tersebut. Ya, jadi ada tiga
3 bahan ya yang diselidiki oleh Bjorn Safat dan kok 3 bahan sih, 4 ya. Ada 4 bahan ini yang kesemuanya menghasilkan medan magnet atau B atau induksi magnetik. Nah, untuk keperluan COVID-19 ini ya, pandemi COVID ini, kayaknya saya akan lebih memfokuskan pada yang kawat lurus dan kawat yang melingkar. Kawat melingkar pun saya akan tekankan pada bagian tengah ya, karena ya berbatasan waktu ya, waktu yang tidak cukup ya kalau kita mau detail sekali. Adapun yang toroida dan selenoida ya sekadar tahu aja, karena baik di SBMPTN itu jarang sekali ya ini diolah ya, soal-soalnya jarang diolah, tapi bukan, kalau jarang itu artinya ada, tetapi tidak banyak dimunculkan. Yang sering dimunculkan adalah yang kawat lurus dan kawat melingkar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan agak cepat ya, karena waktu kita diburu waktu sekali ini. Silakan kalau ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada bilang ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Baik. Udah, Bu. Ada kayaknya. Baik, saya lanjutkan kalau gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah arah medan magnet B. B ini adalah besaran vektor, jadi dia punya nilai dan punya arah. Karena dia besaran vektor, arahnya harus kita ketahui. Bagaimana cara mengetahui arahnya? Nah, arahnya itu ditentukan dengan kaidah, istilahnya adalah kaidah tangan kanan. Ini saya hapus ya supaya tidak banyak yang mengotori layar gitu ya, terlalu banyak coretan gitu. Nah ini dia. Jadi aturan tangan kanan seperti ini ya. Silakan kalian praktekkan sendiri ya di posisi kalian masing-masing. Tangan kanan kalian digenggam ya, ada jempol dan 4 jari tangan lainnya. Sudah ya, saya berharap kalian memperagakan sendiri. Nah, jempol ini adalah arah I-nya, sedangkan keempat jari yang lainnya itu adalah arah B-nya gitu. Jadi kalau jempol ke atas artinya arah arus ke atas gitu. Kalau jempol ke bawah berarti arah arus ke bawah gitu. B-nya berarti melingkarnya juga berbeda lagi. Nah, kalau 3 dimensi ya, bentar ya. Jadi kalau saya gambarkan ya, kalau 3 dimensi begini ya, 3 dimensi. Nah, ini arah I-nya ya. Ini I-nya ke atas begitu, maka B-nya, nah seperti ini ya, B-nya itu berarti begini nih. Nah, begini ya. Oke, ini B-nya tuh. Kemudian kalau dibalik ya kawatnya dibalik itu ya, nah, seperti ini ya, I-nya arahnya dibalik begitu, maka dibalik juga jempol kalian tuh ke bawah gitu. Tapi kalau kalian marah sama orang itu kan biasanya jempol ke bawah gitu ya. Nah ini menggambarkan untuk B-nya itu berarti dibalik juga gitu. Nah seperti ini ya. Seperti tangan kanan yang kalian peragakan sendiri, yang saya nggak bisa lihat itu. Paham ini para siswa? Jelas? Paham, Bu. Baik, oke. Insya Allah. Nah, baik. Nah, para siswa, sekarang masalah muncul. Ya ini apa masalahnya? Begini, kan kalau kita menghitung, apalagi ini B itu vektor ya, kalau vektor itu pasti punya arah dia, dan arahnya itu kalau kita menggunakan vektorial, berarti perhitungannya juga harus secara vektorial. Kalau 1 sih gampang lah, kalau 2, 3 ini bagaimana kita menggambarkan 3 dimensi, rumit sekali, ruwet gitu ya, malah pusing nanti kepala kita itu. Nah, oleh sebab itu, maka dibikinlah metode atau cara yang mempermudah siswa untuk bisa menghitung dengan nyaman, yaitu gambarnya itu direkayasa. Dari 3 dimensi seperti ini yang kamu lihat menjadi 2 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi itu kan kita menggambarkannya kanan, kiri, atas, bawah, kan gitu ya. Sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau masuk ke dalam kertas, keluar ke dalam kertas gimana? Susah kan membayangkannya? Maksudnya begini ya, kalau B ke kanan kan begini, kalau B ke kiri itu begini, kalau B ke atas begini, kalau B ke bawah kan begini. Lah kalau B masuk, B keluar gimana caranya? Oleh sebab itu diperlukanlah satu metode untuk memahami bagaimana kita membayangkan kalau B-nya masuk, oh gambarnya kayak gini, kalau B-nya keluar dari kertas, gambarnya kayak gini, gitu loh. Saya hapus lagi ya. Jadi maksud Ibu adalah saya mulai dengan
anak panah ya, karena B itu adalah besaran vektor, berarti kita anggap dia sebagai anak panah. Anak panah kalau nggak salah tuh gambarnya kayak gini ya. Siapa yang suka manah tuh? Oke, memanah hatiku. Aduh, enggak lah. ini gambar anak panah. Nah, kamu lihat tuh para siswa, ada ujung dan ada ekor. Betul ya? Ujungnya tuh yang ini nih, ini ujung nih. Ini ujung panahnya, sedangkan ini adalah ekor panahnya. Ekor ini yang biasanya dari bulu-bulu itu kan ya. Nah, gitu. Nah, lalu orang membuat kesepakatan nih. Jadi kalau yang dilihat adalah ujung, maka dikasih titik, lalu dikasih lubang, dikasih buletan gitu. Kalau yang dilihat itu adalah ekor, berarti silang, lalu dikasih buletan seperti itu. Nah, jadi artinya begini. Kalau apa namanya B-nya itu menuju kertas ya, menuju bidang lah ya, bidang itu bisa kertas, bisa yang lainnya, menuju bidang atau kertas, atau menjauhi pembaca gitu lah ya, menjauhi pembaca, gimana nih ya saya nulisnya ya, menjauhi pembaca gitu, saya nabrak ke sana enggak apa-apa ya, maka itu nanti kita gambarkan sebagai silang, karena kalau panah itu masuk bidang atau menjauhi pembaca kan, kalau masuk kan berarti menjauhi. Yang kamu lihat kan ekornya tuh, berarti kamu melihat silang gitu. Paham nggak maksud Ibu? Ya, kalau apa ya, keluar bidang nih, keluar bidang atau kertas. Kalau keluar dari bidang kan berarti mendekati ya, mendekati pembaca, maka nanti gambarnya titik gitu. Paham nggak ya? Jadi begini ya, misalkan saya gambar lagi deh ya. Halo? Ya, paham ya? Jadi misalkan ini ya, ini ada arus, ada kawat I ya, lalu ada titik P dan titik Q di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, gimana tuh menggambarkannya? Kamu lihat ya, sekarang coba kamu peragakan sendiri dengan tangan kalian masing-masing. I-nya ke atas, lalu 4 jari tangan jempol kalian ke atas, yang kanan ya, jangan yang kiri loh ya, yang kanan. Jempol ke atas, kemudian keempat jari lainnya kamu peragakan, maka kamu lihat ya, ketika jempol ke atas, yang sebelah kanan jempol itu kan keempat jarinya masuk ya. Berarti ini maksudnya B-nya itu masuk. Oh, berarti kita gambar silang. BQ di titik Q itu masuk, berarti digambar silang. Sedangkan di P itu kan keempat jari tangan lainnya di sebelah kiri jempol itu, di sebelah kiri jempol itu keempat jari tangannya itu kan melingkar keluar bidang gitu ya. Berarti kita gambar dengan titik. Ini adalah BP. Itu penggambaran dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Mestinya tuh begini kan ya, mestinya kalau 3 dimensi kan begini nih. Nah, gitu loh. Yang belakang itu, nah kayak gini. Nah, begitu loh. Nah, semua paham ya? Paham nggak maksud saya? Halo para siswa. Paham, Bu. Saya Nah, paham. oke, baik. Nah, sekarang kalau arah I-nya saya saya balik ke bawah ya. Kalau saya balik ke bawah, lalu B-nya kan melingkar ya. Ini B-nya melingkar seperti ini ya. Nah, coba nih. Nah, gitu. Sekarang jangan P sama Q lagi, misalkan S sama T. Nah, gitu. Kamu lihat ya. Maka jempolnya sekarang kamu balik tuh ya, jempolnya dibalik. Maka T-nya keluar, betul ya? T-nya keluar ya, berdasarkan nih. Jadi 4 tangannya keluar, berarti titik di T. Ini adalah BT. Lalu S-nya itu silang, berarti dia masuk, B-nya masuk ke dalam bidang BS gitu. Oh, berarti arahnya sebenarnya kalau 3 dimensi seperti ini. Kalau 2 dimensi kan nggak mungkin digambar yang lingkar ini nggak mungkin, karena 2 dimensi itu hanya sumbu X dan sumbu Y saja. Oke, para siswa, semoga paham ya. Halo, jelas ya? Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, terima kasih. Bu. Nah, sekarang ini nih, kita komparasi antara kawat lurus dan kawat melingkar. Ternyata tangan kanan kita itu tidak hanya jempol itu sebagai I ya, tapi jempol itu bisa juga dijadikan sebagai B. Jadi antara jempol dengan 4 jari lain itu bisa I, bisa B. Maksudnya begini, kalau kita menghadapi kawat lurus ya, maka yang jempol itu I-nya, yang jempol itu sebagai I-nya.
Tapi kalau kita menghadapi kawat melingkar yang berarus, jadi kawatnya sekarang yang melingkar, berarti B-nya sebagai jempolnya. Gitu maksudnya. Jadi dibolak-balik itu antara jempol dengan 4 jari lainnya itu bisa I, bisa B, tergantung dari bentuk kawatnya. Saya ulang ya, kalau kawatnya lurus maka jempolnya sebagai I, kalau kawatnya melingkar maka jempolnya sebagai B, maka I-nya maka yang 4 jari lainnya sebagai I dan seterusnya. Nah, kita lihat yang ini dulu ya, yang gambar sebelah kiri ini. Ketika ada kawat lurus ke atas dialiri arus, ketika ada kawat dialiri arus ke atas ya, seperti ini ya, maka sesuai dengan kaidah jempol kita itu, maka arah B-nya kamu lihat ya, arah B-nya melingkar dengan aturan seperti tangan kanan yang tadi kita pelajari. Nah, kalau 2 dimensi kayak gini nih, 2 dimensi nih. I-nya ke atas, maka pada sekujur badan dari kawat tersebut arah B-nya itu seperti ini ya, yang sebelah kanan itu silang, maksudnya masuk, sebelah kiri itu titik, maksudnya dia keluar. Gitu ya. Sedangkan yang gambar sebelah kanan B-nya sekarang yang kawatnya sekarang melingkar, bukan lurus tapi melingkar. Nah, kalau melingkar maka B-nya itu yang justru lurus karena B-nya sebagai jempolnya. Semoga paham. Ada yang mau ditanyakan silakan. Halo? Ibu Lala masih belum bisa kebayangin kawat yang melingkar dengan lurus. Bentuknya maksudnya tuh. Bentuk yang mana? Yang Bentuk mana? yang kawat melingkarnya tuh. Kawat melingkar biasa, Mbak. Kawat melingkar. Nah, kawatnya bentuknya lingkaran gitu loh. Nah, seperti ini. Misalkan ini I-nya. Atau kawat lingkaran bentuknya kayak gini. Kan ada kawat lingkaran kayak gitu. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi kalau 2 dimensi seperti ini ya, melingkar berarti B-nya dia keluar ya, jempolnya kan keluar tuh. Peragakan sendiri ya, tangan kanannya ya, tangan kanan keempat jari lainnya itu ke arah searah jarum jam. Kamu arahkan berlawanan jarum jam yang sebelah kiri ini. Maka B-nya akan berbentuk keluar titik itu. Sedangkan kalau arah I-nya itu apa namanya searah jarum jam, maka B-nya itu masuk. Itu maksudnya seperti itu, biasa itu. Ya betul-betul melingkar. Lagi mana saya mau jelaskan lagi? Bingung aku mau jelasin lagi kalau ini nggak ngerti. Iya Bu, paham Bu. Ya udah ya udah. Paham. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan atau saya lanjutkan? Nggak ada ya? Baik, saya lanjutkan ya. Kalau nggak ada bilang ya, supaya saya bisa meneruskan, supaya waktunya nggak habis ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah mengenal bagaimana cara menggambar, mengenali arah B ya. Ternyata arah B kaitannya dengan I ya. Nah, sekarang kita menentukan perhitungan medan magnetik di sekitar empat benda tadi ya. 4 benda tadi itu apa saja sih? Oh, kawat lurus. Kawat lurus tetapi berarus ya. Kawat lurus berarus gitu ya. Nggak usah saya tulis berarusnya, paham ya semoga ya, kawat lurus gitu ya. Kalau kawat lurus toh nggak ada arusnya ya nggak mungkin ada medan magnetnya gitu loh maksudnya. Kemudian yang kedua adalah kawat melingkar gitu ya. Kawat melingkar, kawat lurus itu begini, bisa begini, ya terserah lah ya. Lalu melingkar itu ya seperti ini ya, biasa. Lalu yang ketiga itu selenoida. Selenoida dan yang terakhir itu adalah toroida. Jadi 4 bahan ini kita akan coba menghitung medan magnet yang terjadi di sekitar bahan-bahan yang dialiri arus listrik tadi. Kawat lurus berarus listrik. Kita lihat yang pertama dulu ya. Medan magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Nah, para siswa, bentar saya naikkan dulu nih, karena ini terganggu dengan, kalian nggak lihat, saya yang lihat nih. Kawat I dialiri arus listrik ke atas, ya. Kita lihat yang ini ya. Maka sesuai aturan tangan kanan, kaidah B-nya itu bentuknya seperti ini nih. Nah, B-nya akan melingkar seperti itu. Ya. Anggap sini ada titik apa ya? Titik A, kemudian titik B, lalu titik C dan ini titik D ya. Gitu. Nah, para siswa sebenarnya yang namanya medan magnet itu dia
arahnya itu tegak lurus dengan jari-jari menuju kawat ya. Jadi kalau di titik A, gambar B-nya itu gambarnya kayak gini nih. Nah, tegak lurus seperti itu. Ini jari-jarinya ya. Jari-jarinya misalkan A gitu, A kecil ya, R atau A kecil gitu. Jadi ini adalah arah untuk BA. Kemudian ketika di posisi B, juga dibuatlah dia garis singgung gitu ya, garis singgung yang tegak lurus terhadap jari-jarinya. Ini tegak lurus nih. Nah ini arah B pada titik B, BB gitu ya. Kemudian di titik C, juga buat garis singgung ya, garis singgung yang menyinggung lingkaran ini ya, bentuknya kan melingkar tuh, dan tegak lurus terhadap jari-jarinya. Nah, ini tegak lurus. Ya, demikian juga ketika pada posisi D. Nah, ini BD, ini adalah BC. Itu arahnya. Sehingga paham ya? Jadi arah dari B itu sebenarnya adalah tegak lurus terhadap jari-jari menuju kawat tersebut. Paham ya? Nah, bagaimana dengan nilainya? Nilainya sebenarnya menggunakan kalkulus ya, tetapi karena durasi waktu yang tidak mencukupkan ya, mau nggak mau kita ya udahlah makan aja ini ya rumusannya ini. B pada titik-titik tersebut ya, baik titik A, titik B, titik C, titik D, semua titik yang ada pada lingkaran B tersebut ya. Ini lingkarannya kan berupa keliling ya, keliling lingkaran ya, keliling lingkaran, yaitu sebesar keliling itu kan 2πr atau 2πa ya, karena R-nya diganti A berarti 2πa. Nah, B di sekujur lingkaran tersebut, di setiap titik yang ada pada lingkaran tersebut, nilainya adalah ini. Kok bisa hilang tuh ya? Siapa yang menghilangkan? Mu 0I per 2πa. Gitu dia rumusannya ya. Jadi mu 0I per 2πa. Nah, 2πa kenapa 2πa? 2πa ini adalah keliling dari B yang melingkari kawat tersebut. Tapi pada satu bidang ya, pada satu bidang. Jadi B di medan magnet di B nilainya sekian, di A nilainya sekian, di C nilainya juga sekian, di D nilainya juga sekian, sama gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya nilainya ya. Mu0 itu adalah permeabilitas vakum ya, satu konstanta 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian, waduh tinggal 10 menit ya. Aduh, ada informasi dari Zoom ya. Agak kita percepat lagi nih. B itu induksi magnetik, dia diberi satuan T. T itu bukan tati ya. T itu adalah Tesla. Tesla itu adalah tokoh kelistrikan yang luar biasa jenius ya, yang hidup di sekitar sebelum Perang Dunia Kedua ya. Namanya Nikola Tesla dan namanya diabadikan sebagai satuan untuk induksi magnetik. Nikola Tesla. Nah, Tesla diambil namanya tuh. Ya. B adalah induksi magnetik dengan satuan T atau Tesla. Mu0 permeabilitas vakum, I adalah arus listriknya di satuannya ampere, dan A itu adalah jari-jari lingkaran tertutupnya dalam satuan meter. Semoga paham ya. Kemudian, halo, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Waktunya tinggal 9 menit nih. Saya lanjutkan ya. Baik. Mungkin aja, Bu. Ya. Sekarang medan magnet di sekitar penghantar melingkar yang berarus. Nah, ini para siswa, sebenarnya kalau kita bukan era pandemi ya, saya ingin sekali menjelaskan ini. Tapi karena pandemi, jadi kita modelnya ya kasihkan yang paling urgent gitu katanya, kata pengawas ya. Itu ya terpaksa kita berikan ya itu jadi begini ya, sedikit saja saya singgung ya. Jadi kalau lingkaran itu kalau 3 dimensi itu kawat yang melingkar ya, ini I-nya yang melingkar ya. Maka B-nya nanti itu bisa di tengah, B di sini ya, atau di bagian atas, lebih ke atas lagi membentuk sudut ya, membentuk sudut terhadap ujung-ujungnya ini ya, membentuk sudut ya, katakanlah ini titik A, lagi deh, titik P ini titik Q, atau di bagian bawahnya gitu. Nah, ini tidak kita ya terpaksa tidak kita tekankan, yang kita tekankan adalah yang di pusat lingkaran. Semoga paham ya. Jadi yang di sini
Oke, bukan yang di atas lingkaran tersebut atau di bawah lingkaran tersebut. Semoga paham ya. Nah, di pusat lingkaran itu nilainya adalah mu0i per 2A. Nggak pakai pi ya. Kalau tadi yang kawat lurus pakai pi, kalau kawat melingkar nggak pakai pi. Kalau kawat lurus, B-nya berbentuk lingkaran, makanya pakai pi. Kalau kawat melingkar, B-nya berbentuk lurus, makanya nggak pakai pi. Bisa dipahami maksud Ibu ya? Bedanya di situ ya. Oke ya. Jadi saya ulang ya. Kalau kawat lurus itu di B-nya pakai pi karena B-nya berbentuk lingkaran. Tapi kalau kawat melingkar justru B-nya itu nggak pakai pi karena B-nya berbentuk garis lurus gitu. Jadi B-nya nanti garis lurus begini nih. Nah, gitu. Saya kasih biru ya. Nah, gitu. B-nya berbentuk garis lurus seperti itu. Jadi kalau begini B-nya berarti ke atas ya, B-nya ke atas. Nah, gitu para siswa. Semoga paham ya. Jadi ini yang kita ambil ya di pusat lingkaran. Karena pandemi ini ya semuanya harus kita kasih waktu porsi yang paling penting gitu ya. Nah sekarang selenoida. Selenoida itu tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu selenoida, yaitu kumparan dengan kawat panjang yang melingkar-lingkar. Nah ini ada lilitannya, berarti jumlah N itu adalah jumlah lilitan, ini adalah jumlah lilitan ya. Lalu ini ada panjang selenoida atau L. Nah, selenoida ini nanti kita mengenal pusatnya yaitu di sini ya, di titik O ini, atau merah ya supaya nggak bentrokan gambarnya. Di pusat O itu di tengah, di ujung kiri maupun ujung kanan. Nah, nilainya untuk induksi magnetik di ujung maupun di tengah itu berbeda. Ternyata yang di tengah itu nilainya lebih kecil. Ini nilainya ini. Yang di tengah itu mu0i N per 2L. Nah, kadang orang menulis ada N kecil adalah mendefinisikan N per L, N besar per N L besar gitu ya. N kecil itu jumlah lilitan per panjang selenoida. Ya, ini nggak masalah, mau ditulis juga nggak masalah. Jadi B di pusat itu adalah mu0i N per 2L atau mu0i kali N per 2. Sedangkan kalau yang di ujung, baik ujung kanan maupun ujung kiri itu nggak pakai 2 ya, berarti lebih besar. Lalu terakhir di bagian toroida. Toroida itu tadi selenoida yang dibuat sedemikian rupa membentuk lingkaran, sehingga medan magnetiknya itu kita hitung yang di bagian tengah sini ya. Katakanlah titik P ya, berarti BP itu adalah mu0 kali N per 2 PR. Karena dia pakai pi lagi dia sekarang, karena dia berbentuk lingkaran. Nah, R ini kita ambil dari jarak rata-rata ya, antara jarak rata-rata atau titik tengahnya, tengah antara cincin dari lingkaran toroida tersebut. Jadi yang sebelah sini ya, nah sebelah sini, bukan di ujung luar maupun ujung dalam. Semoga paham. Ya, oke, para siswa, dari penjelasan saya ini barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ini baru pengenalan ya. Pertemuan berikutnya kita nanti bahas bagaimana analisis soal medan magnetik pada beberapa soal baik ujian nasional maupun SBMPTN. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya sudahi? Ibu, ya? Maaf. Ya. Mau nanya, selenoida. Ya. Itu tuh seperti pipa kah? Melingkarnya itu kayak pipa kah? Ya. So, kumparan. Pernah lihat kumparan nggak sih? Kumparan. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ya kayak gitu. Kumparan. Kumparan itu kan terdiri dari banyak lilitan gitu ya. Waduh, nah kayak gini nih kumparan. Nah, gitu. Biasanya nanti dalam alat-alat kelistrikan tuh ASDA dia tuh. Itu adalah selenoida. Oke. Ini kan ada jumlah lilitannya ya para siswa ya. Ini N itu jumlah lilitan, lalu yang dari ujung ke ujung itu adalah panjang dari selenoida tersebut. Oke, begitu. Mbak siapa nih yang tanya nih? Iya, Bu. Tinggal 3 menit lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang ditanyakan? Semoga bisa kita sedot ya. Perlu nggak ini di-upload nih di YouTube nih? Betul, Bu. Oke. Baik. Nah, nanti setelah kita belajar medan magnet, lalu kita belajar gaya Lorentz gitu. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan waktu SMP.
Kalau SMP kan hanya dikenalkan ada magnet, berarti ada medan magnet, ada gaya magnet. Kalau kita enggak ya. Kalau kita ya ternyata gaya magnet itu bisa dimunculkan akibat dari interaksi antara kelistrikan dengan kemagnetan. Cantik deh pokoknya, insya Allah ya. Baik, para siswa, waktunya tidak mengizinkan lagi ya. Berarti barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan medan magnet ini, ya, medan magnet dan induksi magnetik. Saya hanya bisa berpesan ya, jangan lupa ya untuk kalian selalu stay at home, dan kalau keluar rumah terpaksa keluar ya, maka gunakan masker, betul-betul ya pakai masker ya para siswa, karena vaksin belum ditemukan sampai hari ini, jadi saat ketika berperang melawan COVID-19 itu tidak ada cara kita selain mempertahankan diri kita, yaitu mencegah agar supaya dia tidak menuju ke badan kita. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan lupa sering-sering cuci tangan dengan sabun, dimanapun kalian ya lakukan sering banget cuci tangan untuk menjaga kebersihan supaya COVID ini terhindar dari diri kalian sendiri. Jaga kesehatan, makan yang bergizi, positive thinking, dan sebagainya. Oke, semuanya nasihatnya biasa ya kalau untuk meningkatkan imunitas kita supaya antibodi kita menjadi semakin baik. Kok jadi nasihat kesehatan? Baik, para siswa, dari saya cukup sekian ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya matikan ya. Iya, Bu. Iya.